谢谢班长，谢谢同学们今天参加了回答问题节目。大家下午好，Selamat sore teman-teman semua. Welcome kepada program menjawab hari ini. 大家都在哪儿啊？大家都在哪儿？ teman-teman pada di mana？ 呀，我的声音能够听清楚吗？都能听清楚吗？ Boleh dibantu chat ya. Oke. Jelas ya? Oke, 好，谢谢，谢谢你们的反应 ，Thank you buat responnya。好，那今天我们就开始来回答问题啊。我先看一下同学们的问题。Jadi saya akan mulai menjawab pertanyaan. Saya lihat dulu pertanyaan dari teman-teman semua. Oke，同学们，今天中午呢，大家吃了什么？大家用餐然后吃了什么 teman-teman siang ini makan siang teman-teman pada makan apa nih? Ya, boleh sambil di chat ya, sambil saya buka pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, 看一下大家的问题啊。今天中午大家吃了什么？吃了米饭还是面条还是其他的呢？ atau mungkin yang lain? Oke. Ya, sambil saya lihat chatnya, sambil saya buka pertanyaannya. Oke， 请等一下，我先看一下星期天的问题，好吗？星期天的问题 ，OK， ya， saya lihat dulu chattingannya。OK， 看一下啊，今天大家吃了什么？哦，吃素 Vincent 呀 ，OK， vegetarian 呀，炒面 Patricia。OK， Patricia 吃炒面，那米 goreng 呀，然后Ibu 毕燕，我吃米饭和鸡汤。哦，鸡汤的那个，等一下，鸡汤的拼音是这样子，鸡汤是这样，鸡汤哦。鸡JI ya, makanya JI, 鸡 ayam, 鸡汤 sup ayam ya, oke 鸡汤 ya, 鸡汤这个mungkin teman-teman sering ya kalau misalnya 鸡汤 鸡 ini ayam, 汤 adalah sup ya, oke 鸡汤，好的，来我们看一下第一道问题， kita lihat dulu ke pertanyaan pertama dari hari Minggu， 我们先看一下啊。OK， 先等一下。dari Bobby 呀 ，Bobby， 你对汉语的感兴趣是什么 ？Boleh nggak? Oh, ini yang kemarin mentranslate ya. Apa yang kamu suka dari bahasa Mandarin? Kalau saya kasih teman-teman yang paling simpel ada, 你喜欢汉语的什么？ Mungkin saya sambil tulis ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang ditranslate itu menjadi pertanyaan teman-teman, mungkin kita boleh sedikit bahas ya. Oke. 你喜欢汉语的什么？ Oke. Ini yang saya sebut dengan frase ya. Jadi teman-teman, frase itu maksudnya satu kesatuan. Jadi apa yang kamu suka dari bahasa Mandarin? Kalau bahasa Indonesia kita begitu ya. 今天是回答问题，所以没有看材料哦。Kita hari ini program menjawab, jadi tidak ke modul, tapi menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ikut kelas ya. 你喜欢 jadi kamu suka, ya kan? Kalau di modul kita kan 你喜欢什么什么什么. Nah, 什么什么nya itu kan benda ya sebenarnya. Nah, benda ini maksudnya ini frasenya 汉语的什么. Ini yang paling simple dari saya untuk teman-teman. Nah, ada teman-teman yang mungkin mengembangkan pakai 对什么什么感兴趣. Cuma untuk Bobby ya, 你对汉语的感兴趣是什么? Tidak bisa ya, kalimatnya nggak bisa begitu. Ada satu yang kemarin saya ada jawab ya dari Pak Charles, saya masih ingat ya. Dia bikin kalimatnya 你对中文的什么感兴趣? Jadi tetap ya, 等一下, saya bantu tulisin 你对
什么什么 terus 等一下啊，感兴趣。Jadi tetap formatnya seperti itu. Terus kita cari bendanya, benar nggak teman-teman? Nah, frasenya adalah 汉语的什么，对吗？Jadi apanya sih bahasa Mandarin sih yang kamu suka gitu ya? Berarti 汉语的什么？你对汉语的什么感兴趣？Ya, jadi 你对汉语的什么感兴趣? Tetap frase ini dimasukin. Nah, kalau Hanyu, teman-teman mau ganti dengan 中文，然后普通话都没问题ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti Hanyu, 普通话，然后中文itu semua oke ya. Yang penting format kalimatnya. Jadi sebenarnya tetap 你喜欢什么什么. Ini kan noun gitu ya. Nah, ini juga sama. 你对 nounnya gimana? Terus baru 感兴趣。你对汉语的什么感兴趣? Artinya kamu berminat sama apanya sih bahasa Mandarin. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin pakai format 对 什么感兴趣, tetap frase ini yang dimasukin. Ya, oke. Terus kalian aja gitu ya. Saya hapus yang atas karena ini satu kesatuan ya. Jadi yang Pak Charles sih bikinnya, 你对中文的什么感兴趣? Oke, dia pakai 中文，没关系，都可以啊。Jadi 你对中文的什么感兴趣? Jadi yang penting frase ini teman-teman ya tetap dipindahkan ke sini. Terus saya lanjut ada satu yang dia bikinnya beda. Bedanya saya sekalian ya dari Pak Harlim ya. Lin 先生 Pak Harlim, 你喜欢汉语的哪一方面? Oke. Saya tulisin ya. Jadi teman-teman kalau mentranslate sebenarnya itu cara kita mengekspresikan. Jadi sebenarnya nggak terbatas. Cuman kalau saya bahas sampai luas, kita satu soal translate aja itu bisa setengah jam gitu ya. Jadi saya batasin supaya kita bisa lanjut maksudnya ya. Jadi kalau misalnya yang teman-teman kayak gini pertanyaan di Zoom, saya bisa bahas di sini. Artinya tidak ditutup kemungkinan, pokoknya ini satu translate kan pokoknya begini, yang lain nggak boleh. Kalau yang lain formatnya benar, saya akan benerin gitu. Nah, tapi yang salah itu biasanya karena formatnya salah ya, teman-teman ya. Jadi ada satu lagi teman kita yang dia translate-nya gini, 你喜欢, ini tetap sama ya, subjek terus 喜欢, habis itu 汉语的哪一方面？哪一方面? Oke. Mungkin ini satu ya lebih panjang ya, tapi sama artinya. Nah, i 方面 kalau teman-teman pengen tahu artinya, nah i 方面 nanya yang mana? Yang ini. Nah, tengah. Nanya which one? Masih ingat nggak which? Nah, jadi 你喜欢汉语的哪一方面? 方面 itu kan aspek. Jadi kamu suka aspeknya apa? Aspeknya yang mana dari bahasa Mandarin maksudnya ya. Jadi kalau yang simple yang saya kasih 汉语的什么. Kalau teman-teman mau pakai 汉语的哪一方面 juga boleh. Jadi tetap frase ini jadi satu, benar nggak? Nah, formatnya nggak berubah teman-teman. Kelihatannya sih, wah variatif gitu ya. Kok kayaknya formatnya berubah? Meo, formatnya tetap sama, polanya tetap sama. Kalau 老师 saya mau pakai 汉语的哪一方面 ditaruh di 对什么什么感兴趣, boleh nggak? Boleh, karena dia frase ya, jadi independen. Kita boleh pindahin kok. 你对汉语的哪一方面感兴趣? Nah, yang saya pengen teman-teman pelajari adalah formatnya, bukan hafal. Kalau hafal, kita ganti sedikit kosakata dari translatean udah akan bingung. Jadi maksud saya sebenarnya pola dasarnya tetap sama kan. 你喜欢, terus noun-nya apa? 你喜欢 noun-nya apa? Terus 你对 noun ya apa yang disukai gitu yang diminati, terus 感兴趣. 你对什么什么感兴趣? Formatnya tetap sama ya. Oke, jadi ini sekalian saya jawab ke bawah biar nggak ngulang-ulang. Teman-teman yang mau screenshot boleh silakan. Ya, oke. Ini pertanyaan dari Pobi ya. Jadi sekalian saya lihat ada yang ke bawah masih bahas. Sekalian saya jawab ya. Silakan teman-teman di screenshot. Nah, kalau gitu kan ini barusan kita pelajari. Coba saya pikirin ya. Satu kalimat untuk teman-teman yang sore ini hadir. Nanti saya baca ke chat ya. Saya kasih satu kalimat, teman-teman mentranslate.
Ya, bebas menggunakan, cuman format dan polanya mesti sesuai ya. Yang penting bisa translate frasenya. Kamu suka apanya dari new normal? Kamu suka apanya dari new normal? Ya, new normalnya tetap kita pakai nama karena dia nama, bukan translatean kondisi ya. Jadi tetap new normal. Silakan teman-teman，我想看一下大家的翻译。我觉得应该是不会太难，但是让我们练习一下好吗？Jadi apa yang kamu suka dari new normal? Ya, dari format yang tadi. Nanti saya akan baca ke chat. Oke，我看一下大家写的是什么。Silakan teman-teman, bebas di chat ya. Oke, kayaknya. Te-nya pakai yang mana, Ibu Lani? Te-nya pakai te milik ya. Te-nya oke, saya tulis di bawah aja biar ya. Oke. Te-nya pakai te milik. 汉语的什么 ？OK， 还有的没有了，的都是用这个的。OK 呀。ya Yudi， 谢谢。你喜欢 new normal 的什么 ？Rinawati， oke， 你喜欢 Juju new normal ya？ Saya ganti soal。Juju， 你喜欢汉语的哪一方面？ Itu tadi udah ya。OK， 你对 new normal 的什么感兴趣？小芳，谢谢。你对 new normal 的什么感兴趣 ？Gita 呀。OK， 你喜欢 new normal 的哪一方面 ？OK，Vincent 很好。Ibu Cindra， 你喜欢 pakai u 呀？ 你喜欢 new normal 的哪一方面？ kurang 的哪一方面？ Saya nggak tulis ya teman-teman karena udah pada pinter. Ibu Cai Daoyin， 你喜欢 new normal 的什么？ Ya, kalau ini yang simple ya. Ibu Fonga， 你喜欢 new normal 的什么？ 不客气啊。Ibu Lani 不客气。Lily， 你喜欢 new normal 的什么？ 你喜欢 new normal 的什么？ Lia。Oke, ya. Jadi apa? Teman-teman pakai polanya, terus latihan dengan kalimat yang lain. Mungkin nanti teman-teman kepikiran, oh kalau langsung bikin kalimat kayak gini, coba ya, saya bikin kalimat yang mirip-mirip kayak gini, terus saya translate, benar nggak gitu. Itu melatih teman-teman supaya nanti kalau pas ngobrol, itu bisa muncul ya. Jadi latihannya seperti itu. Karena kalau kita bahas, nggak selesai-selesai ya, kalimatnya bisa banyak contoh. Jadi teman-teman latihan di rumah untuk kalimat itu, seperti itu caranya ya. Oke, ya ini masih ada chat yang masuk. Lia tadi udah ya, Lia benar. Terus Ibu Lili, 你喜欢 new normal 的什么 Oke, Ibu Lili benar. Wafa, 你喜欢 new normal 的什么 Hampir sama semua. Liu Li, 你喜欢 new normal 的什么 你喜欢 new normal 的哪一部分 Boleh. 哪一部分itu part ya, bagian yang mana. Kalau 哪一方面 lebih ke aspek ya. Oke, kalau 哪一部分 mungkin lebih cocok untuk benda-benda yang konkret. Misalnya contoh, 你喜欢汽车的哪一部分？汽车 mobil. Jadi bagian mana yang kamu suka dari mobil? Misalnya setirnya ya. Jadi benda konkret. Kalau new normal kan lebih ke aspek-aspek abstrak ya. Oke. Ibu Judi benar nih, 喜欢 new normal 的哪一方面的哪一方面 kurang ya. 你喜欢 new normal 的哪一方面 ada nanya, harus perlu ini supaya dia bisa jadi artinya oh kamu suka aspek apa sih dari new normal ya. Oke, Vincent, kalau tidak berminat berarti bukan begitu ya. 我对什么什么不感兴趣. Punya ditaruh di 不感兴趣. Jadi kalau negatif formnya adalah 我对什么什么不感兴趣. Punya di sini ya, Vincent ya. Oke ya. Sebentar. Tadi sampai mana ya? Oke, Ibu Pime. 我喜 kamu ya. Jadi pertanyaan saya, kamu suka new normal dari sisi apa gitu ya. Jadi 你喜欢 new normal 的哪一方面ya. Mungkin pininnya perlu diperhatikan. Nanti boleh lihat ke atas ya, karena banyak yang benar. Tadi saya ada bilang yang benar. Pak Utomo, 你对 new normal 的什么感兴趣？什么nya pakai SHENME ya, 什么
Ya, jadi apa namanya? Pininnya masih benar supaya nanti ketikan huruf Mandarinnya benar ya. Oke. Terus Sheila, 我喜欢 new normal 的什么？你喜欢 new normal 的什么感兴趣？ Sheila tidak bisa. Sheila formatnya antara mau pakai 喜欢 atau 对什么什么感兴趣ya. Jadi nggak bisa barengan. Seperti contoh saya di grammar. Bagian grammar kan saya bilang 对什么什么感兴趣，对什么什么有兴趣 atau 喜欢什么什么ya. Jadi nggak bisa digabung dua. Ya, mau pakai 喜欢 atau mau pakai 什么什么对什么什么感兴趣。不客气 Vincent， 不客气 Ibu Sheila, Ibu Judy ya. Oke, 谢谢. Saya rasa oke ya untuk format kalimat ini. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita sambil review, sambil memperkokoh lagi pola kalimat. Jadi pola kalimat teman-teman saya harap jangan dihafal. Karena dihafal begitu bikin kalimat lain buyar. Yang penting dipahami polanya. Mengapa saya kasih breakdown gitu ya? Karena supaya teman-teman, sebenarnya polanya itu cuma pengembangan di frase ya. Misalnya 汉语的哪一方面，汉语的什么。Oke, saya lanjut. Ibu Lai Kyo-in, 我不知道今天参加吗？ Ibu Lai Kyo-in, 你对汉语喜欢什么？ Ini nggak boleh. Jadi seperti yang tadi saya kasih masukan kepada siapa tadi ya, 喜欢 sama 对什么什么感兴趣 itu nggak boleh digabung karena mereka memang sendiri-sendiri. Tapi artinya sama. Tinggal teman-teman pilih mau pakai 对什么什么感兴趣 atau pakai 喜欢什么gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Lili ya, Ibu Lili Utama. Kayaknya tadi ikut ya, ada chattingannya. 为什么你喜欢汉语 boleh nggak? Boleh Ibu. Tapi konteksnya adalah bertanya, mengapa kamu suka bahasa Mandarin? Jadi kalau misalnya teman-teman bukan mentranslate, bebas ya teman-teman. Misalnya, 老师 saya mau tanyanya pakai 为什么 boleh nggak? Misalnya, kenapa sih kamu suka bahasa Mandarin? Nah berarti pakai 为什么. Nah tapi kalau yang translatean saya adalah apa yang kamu suka dari bahasa Mandarin, sehingga saya terpaksa harus tetap berdasarkan apa yang saya minta teman-teman translate ya. Oke ya. Tapi kalau untuk mengekspresikan kalimatnya Ibu benar ya, Ibu Lili. Jadi 为什么你喜欢汉语 artinya mengapa sih kamu suka bahasa Mandarin ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Aman. Aman 今天参加吗? Kalau yang ikut boleh direspon ya. Saya akan bacain pertanyaannya. Aman, 这家 apakah selalu untuk bilangan? Oke, 好，这个好了吗？我可以删掉吧？ Saya boleh hapus? 删掉 itu hapus ya? Oke, 好，可以啊，好的。Jadi bagi teman-teman yang tadi saya ada koreksi ya, harusnya udah semua. Teman-teman boleh lihat ke chat yang atas yang benar. 家，好的，家它的汉字是这个。Oke, teman-teman jangan ketik dulu biar nggak keputus tulisannya. Jia ini kalau teman-teman lihat ke huruf Mandarin, pertama artinya home, ya kan? Terus yang kedua bisa artinya family. Huruf Mandarinnya sama, bacanya sama, jia. Terus yang ketiga dia punya fungsi adalah sebagai bilangan, ya. 我家住在 BSD, home. 我家有4口人. Keluarga saya ada 4 anggota keluarga, family. Terus kemarin mungkin yang saya kasih contoh 这家公司还是什么，我忘了ya. 这家公司 ya, kemarin bahas 公司 atau apa ya? Makanya ada pertanyaan 这家. Nah, untuk jia dia berfungsi sebagai kata bilangan dengan huruf Mandarin yang sama, dengan cara baca yang sama. Bilangannya untuk apa? Untuk cie itu adalah bisnis ya, untuk unit bisnis gitu ya, atau toko. Jadi untuk unit bisnis atau toko. Unit bisnis itu ada cie. Oke. Orang bilang pebisnis jadi 企业家 juga boleh ya. Entrepreneur ya. 企业 itu unit bisnis. Oke. Terus orangnya kita ganti dengan 企业家 ya. Kita tambahin 家 di belakang.
Ya, jadi sekalian ya, karena teman-teman tanya, jadi sekalian kosakata buat teman-teman. Cie, jia, jianya sama, sama. Ya, cie, jia. Teman-teman tulis sendiri ya artinya ya. Saya nggak cukup. Cie jia itu adalah entrepreneur, orangnya. Cie jia. Oh, sebentar. Teman-teman sambil catat. Tadi saya ada bilang apa ya? Oh, untuk toko, untuk unit bisnis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya toko apa ya, misalnya contoh ya, teman-teman punya toko, 比如说什么 emas ya, emas lagi oke harganya. Ini dicatat dulu. Jadi 这家公司 berarti perusahaan ini ya, pakai 家。我们家公司 oh saya pernah ngomong ya, artinya perusahaan kami. Ya, 我们家公司 jadi 家 di situ adalah kata bilangan untuk perusahaan, untuk unit bisnis, untuk toko ya. 我可以写在哪儿呢？ penuh. Teman-teman silakan di screenshot dulu biar saya boleh hapus yang 这家公司 terus saya mau tulisin 这家酒店ya. Jadi hotel juga pakai 家. Oke. 好了吗？我可以删掉吗？好了. Oke. Kalau gitu saya hapus yang ini aja. Nanti ya, tadi ada yang tulis, ada tanya berhubungan dengan 家, nanti saya lihat ke chat. Ya, 这家酒店。比如说呀，这家酒店 berarti hotel ini, 这家酒店. Nah, dia bisa untuk hotel karena unit bisnis ya. 这家酒店. 酒店 kayaknya kita udah pernah belum? Udah ya, hotel. 这家酒店. Jadi tadi pertanyaan aman, apakah ja selalu dipakai untuk kata bilangan? Tidak, dia punya beberapa fungsi seperti yang saya listing di sini. Bisa rumah, artinya home, bisa family, keluarga, bisa juga untuk kata bilangan. Dan kata bilangannya adalah untuk 企业 unit bisnis atau toko 店铺。我有3家店 misalnya 我在 Tanah Abang 有3家店 misalnya ya, saya di Tanah Abang punya 3 toko 3家店. Oke. Tiennya tian ini, toko. Ini kehapus. Ternyata saya pencet penghapus gitu ya. Nah, tokonya adalah ini, tian ya, yang tadi saya bilang ya. Oke. Sebentar, saya lanjut. Lihat chatnya teman-teman sambil teman-teman catat dulu. 一家医院可以 一家医院 ya, Ibu Liu Liing untuk hospital boleh karena unit bisnis ya. Oke. Terus foto keluarga. Oh, kalau foto keluarga itu hobi ya. 全家福. Kita pakainya 全家福. Saya tulisin ya, 全家福. Cuaca Zhao boleh nggak? Boleh sih, cuman dia punya istilah Cuaca Fu. Fu-nya yang mana? Fuci de Fu. Fuci masih ingat ya hoki ya? Ya, karena foto keluarga itu sesuatu yang bagus banget ya. Cuan seluruh. Masih ingat nggak? Cuan kita udah belajar. Cuaca Fu. Fu-nya Fu hoki. Jadi dia punya istilah khusus ya. Cuaca Fu. 全家照, 照片的照 boleh nggak, Laoshi? Boleh. Orang paham? 照片的照. Ya, jangan ketik dulu supaya tulisan saya nggak keputus. 照, ini 照片的照, foto. Ya, 全家福, 全家照, 可以吗？可以。但是大部分的人都知道全家福 adalah foto keluarga. Ya. Oh, 我们今年还没照全家福. Jadi kami tahun ini belum foto nih, foto keluarga. Misalnya tiap tahun teman-teman punya kebiasaan harus foto keluarga ya, misal pas Imlek atau apa ya. Oke, 全家福.
Oke, 再来是 kalau 大家 semua orang, janya pakai ja ini benar, tapi artinya berbeda ya. Oke, 大家 artinya semua orang, everybody 呀。OK，再来是丽娜，所有和全部，一样的意思，所有和全部呀。Lina pertanyaannya perlu saya tulis nggak usah ya. Jadi 所有 和全部 kita udah pernah bahas dulu ya. 所有的人，全部的人都一样哦，semuanya. Jadi dua-duanya boleh dipakai dan sinonim. Terus Adi ya 家庭 itu keluarga ya dari ja ini. Oke, 再来酒店 itu hotel ini, 酒店是 hotel ya. Oke, tadi sudah dibantu jawab, 谢谢 Evelyn ya. 酒店 Ibu Margareta itu hotel ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Aman, semoga kejawab ya. Nggak tahu ikut nggak sore ini. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Angelia. Angelia tanya, 老师 kalau pakai 有兴趣 bentuk pertanyaannya bagaimana? Oke, 有兴趣 pertanyaannya adalah tinggal 你对我有兴趣吗？tinggal tambahin ma ya. Oke, 你们对我有兴趣吗？没有没有，这只是开玩笑啊。Ini cuma bercanda ya. Jadi kalau untuk bentuk pertanyaannya tinggal tambahin ma. Kayak 你喜欢运动吗？Ya, kamu suka olahraga nggak? Nah, terus kalau misalnya mau pakai 感兴趣 atau 有兴趣，对不起，你对运动感兴趣吗？ Tinggal tambahin ma ya. Oke, semoga kejawab ya Angelia. Saya lanjut pertanyaan berikutnya Lucia. 你喜欢公司的什么？哦，公司 apa yang kamu suka dari perusahaan? 对，你喜欢公司的什么？ Lucia ikut. Jadi oh ya, kemarin saya lagi kasih contoh ya. 你喜欢这家公司的什么？ kamu suka apanya dari perusahaan ini gitu ya. 这家 yang tadi kita barusan bahas. Terus 公司 Lucia, 公司 itu pakai GONG-SI ya. Kalau GONG-ZI, 工资 itu adalah apa? Ayo teman-teman, jangan kebalik ya, jangan ketukar. 工资是什么？只要工资福利好 ，yes gaji Meli 谢谢呀 ，oke gaji， 所以不一样。公司 SE itu adalah perusahaan， tadi saya barusan bertulis ya， 所以拼音我可能得加紧，就是给大家必须要写好，要不然以后大家如果要打汉字的话会有问题。Jadi terpaksa ya saya disiplin tentang Hanyu Pinyin supaya basic pondasinya ini bagus. Teman-teman nggak usah muter-muter bolak-balik belajar lagi Hanyu Pinyin, supaya nanti ke depannya teman-teman ketik pun tidak bermasalah ya, akan muncul huruf Mandarinnya. Jadi kungsi, kalau kungzi itu gaji ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oh, dari Wiriani ya. 你喜欢汉语的哪一方面? Oke, tadi udah jawab. Lin Xiansheng, Bapak Harlim juga 你喜欢汉语的哪一方面? Itu juga sudah dijawab, boleh ya. 再来 Fiona, 你喜欢汉语的哪一方面? Oke, sama ya Fiona, boleh. 再来 Ibu Lai Gyoin, ini ibu atau bapak ya? 对不起，如果说错了啊。maaf ya kalau salah gitu ya， 因为我不知道这个是女士还是先生呀，saya nggak tahu ini bapak atau ibu ya。如果今天有参加的话，可以告诉我啊，是女士还是先生，所以我以后就不会弄错了ya。Jadi kalau misalnya ikut boleh bantu kasih tahu saya ya supaya saya next time nggak salah lagi. Oke, lanjut. Ibu Lai Kyoin, 我对中国文化感兴趣. Ya, artinya, ayo teman-teman latihan mendengar. Ini kalimat yang dibikin oleh ibu, terus ditanya ini gini loh, 我不知道是什么问题. Maksudnya mau tanya format kalimatnya atau gimana? Oke, buat teman-teman yang hadir hari ini, saya mau tanya, 我对中国文化感兴趣是什么意思? Artinya apa teman-teman? Boleh dibantu jawab di translate. 我对
中国文化感兴趣。对，谢谢 Gita ya. Saya tertarik kepada kebudayaan China, kebudayaan Tiongkok. Boleh. 谢谢 Evelyn. 谢谢 Ibu Arijani ya. Oke, berarti untuk mendengar sudah oke. Nanti kita di Qingxie, saya akan coba untuk bacain kalimat, teman-teman mentranslate ya. Jadi latihan mendengar. Itu adalah level yang paling tinggi ya. Jadi latihan mendengar butuh kita pemahaman, butuh kita menguasai kosakata. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh ya, sudah ya, Pak Halim menuliskan ulang. Ni喜欢 Hanyu的哪一方面? Oke ya, ini jadi hot topic untuk hari Minggu kemarin. Ya, 谢谢 Ibu Judi ya, saya tertarik dengan kebudayaan China. Tadi ada yang chat saya, 等一下. Chatnya di umum nggak apa-apa ya, nggak usah direct, ya 没关系。等一下，刚才在哪儿？音乐和快乐, kok bacanya lain? Oh, Pak Adi ya? Pak Adi hadir ya? Oke, Pak Adi. 这样子，这个我可以删掉吗？ boleh dihapus? Ya, 所以中文是有一些字是多音字ya, boleh ya? Oke. Jadi bahasa Mandarin itu dia ada beberapa huruf toyin zi, artinya satu huruf bisa dibaca beberapa cara baca gitu ya. Mungkin di bahasa Indonesia juga ada kan ya. 比如说快乐，快乐的乐。Ya, yang Pak Adi tulis itu adalah bentuk tradisionalnya yang seperti ini ya. 快乐的乐 ya, di sini 快 gabung dengan ini berarti ini baca 快乐. Terus 音乐 kalau dia misal contoh teman-teman beli buku terus nggak ada Hanyu pinyin. Nah, ketemu kayak gini berarti otomatis harus baca 音乐，因为音没有音乐，没有，有的是音乐。ini kecoret tapi nggak apa-apa ya, memang ya teman-teman jelaskan ya. Takutnya pas catat malah berpikir ada titiknya. Meo, itu tadi kecoret. Inye ya, musik seperti itu. Jadi ya, Hanzi 是一样，但是念法不一样，它是多音字。多 itu banyak, in adalah bunyi, 音乐的音，字 huruf. Jadi ada beberapa huruf ya, tu in zi. Yang punya bacanya berbeda-beda, tergantung konteksnya dia gabung sama huruf yang mana ya. Inye, kalau misalnya ketemu in, ya dia harus baca inye. Kalau dia ini kuaile, ya hurufnya sama, kalau tradisionalnya sama. Oke. Kejawab ya Pak Adi ya. Jadi mungkin nggak bertanya-tanya ini salah baca atau laoshi salah kasih pinyin. 不是，因为它是多音字，dia adalah huruf yang banyak cara baca ya. 音乐 然后快乐 oke, huruf Mandarinnya sama. Oke. 再来 mungkin tadi ada pertanyaan dari teman kita ya, yang dari Amerika 还是 New York, 是 New York 还是对，好像是纽约啊. Yani ya, mungkin nggak tahu nih sore ini ikut nggak, katanya dia kalau sore ini ikut berarti dia ikutnya subuh ya, jam 4 pagi ya, 因为时差itu beda jam, beda 11 jam ya. Jadi kalau dia ikut sekarang berarti di sana lagi subuh. Ya, dia tanya ini. 他问的这个也是一样多音字，这个了。同学们可能知道这个念了，对吗？Oh ya, Yani ikut ya. Oke. 好。Wow, keren ya. 我很佩服, saya salut ya. Bangun subuh-subuh ya. Oke. Nah, huruf Mandarinnya sama. Terus tapi ini juga bisa baca liao. Oke. Nah, tergantung konteksnya benar. Misalnya kalimat yang umum, 我去了中国 misalnya. Berarti di situ harus baca pakai le. 我去了中国. Terus kalau misalnya liao, misalnya teman-teman ketemu, oh gini. Boleh saya tulis di mana? Di sini ya. Misalnya contoh ya. Oke. Lai. Misalnya contoh teman-teman beli buku, terus tulisannya begini. Nah, kalau di sini 3 huruf ini teman-teman nggak bisa baca lai bu le, bu kei. Yao nian lai bu liao.
Oke? Ya, 来不了 artinya tidak bisa datang. 他来不了了，为什么？因为下雨了，因为下大雨了ya. Dia nggak bisa datang karena hujan besar di tempat dia, misalnya contoh ya. 来不了. Jadi ya itu tergantung dia gabung sama huruf yang mana. 来不了. Nah, kalau le rata-rata apa namanya? Banyak ya, umum ya, 去了、来了、看了、说了、听了，还有很多. Oke? Ya, seperti contoh le. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kenapa ya ini baca le, tiba-tiba di sini baca liao gitu ya. Nah, seperti itu. Terus liaunya biasanya dia frase ya, liao jie. Liao jie itu memahami. Saya boleh hapus yang bawah ya, biar ada tempat buat saya tulis. Liao jie. 等一下，了解。kalau yang pu liao itu masih banyak ya. Wang pu liao, terus qu pu liao, 还有什么？apa? Qu pu liao, wang pu liao, 还有很多动词 terus habis itu pu liao artinya nggak bisa ya. Banyak kata kerja ditambahin yang pu liao artinya nggak bisa. Wang pu liao artinya tidak bisa melupakan ya. Wang pu liao daja. Oke, saya tidak bisa melupakan semuanya ya. Taja maksudnya teman-teman yang hadir hari ini. Contoh kalimat ya. Oke, tadi 了解. 了解. Artinya apa? Memahami. Ya, oke. Teman-teman kalau chat tulisan saya keputus ya, memahami. 我很了解他. Saya sangat memahami dia. Ya, artinya saya tahulah sifatnya dia, saya tahulah dia kayak gitu bukan marah gitu ya, paham ya, memahami ya. 我很了解班长 misalnya, contoh ya, saya sama memahami panjang, orangnya baik ya, misalnya contoh gitu ya. 了解. Jadi kalau di sini misalnya 没有汉语拼音的话, nggak ada 汉语拼音, maka teman-teman nggak bisa baca 了解, 没有这个词, jadi adanya 了解 dan tulisannya adalah le-nya gitu ya, cuman cara bacanya pakai liao. Jadi 它是多音字, oke? Ya, semoga kejawab ya, ini contoh. Kebetulan pas ada yang tanya, jadi sekalian. Oke, saya lanjut. Oke, yang pertanyaan hari Minggu udah selesai. Kapan baca le? Kapan baca liao? Oke, kalau le itu dia partikel yang ditaruh di belakang kata kerja. Persis ya. Persis ditaruh di belakang kata kerja. Misalnya kayak tadi 说了, 去了, 忘了, ya, 忘 lupa. 说了 ngomong. 去 pergi, verb. Jadi habis apa namanya? Verb terus ada le. Rata-rata sih baca le ya. Oke. Terus kalau misalnya liao itu biasa frase. Frase itu maksudnya dia punya kosakata. Contoh kayak gini. Jie itu kan bukan kata kerja. Sorry. Kecoret. Enggak apa-apa ya. Ya, coret saya tulis ulang. Liao jie kan dia di depan si jie. Nah, berarti liao jie. Yang penting kita tahu kosakata ini gitu, liao jie. Oke, terus nih kayak lai pu liao. Karena dia di belakang pu, bukan di belakang kata kerja, sehingga pakai bacanya liao ya. Semoga itu sedikit patokan dari saya ya. Memang buku juga nggak mencantumkan kapan baca le, kapan baca liao. Meho. Bahkan saya udah baca banyak buku, nggak ada buku yang jelasin ini ya. Cuma karena teman-teman tanya, saya berpikir-pikir dari sisi yang saya tahu. Artinya, yang saya tahu dari semua kalimat begitu ya. 去了, 来了, berarti dia langsung di belakang verb. Oke? Nah, tapi kalau liao ya gitu, frase ya. 来不了, di belakang pu. Oh, 不了. Oke? Terus 了解gitu ya. Oke. 再来是 pertanyaan hari Sabtu. Bukachi Michelle ya. Kalau teman-teman cari nggak ada yang ulas sih, mungkin karena orang China udah paham. Oh ya, kalau ini ya bacanya liaojie gitu. Mereka udah tahu ya. Oke. Saya lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Arijani. Ini hari Sabtu ya, pertanyaan dari hari Sabtu ya. Cocok itu 适合 atau 合适 ya, Laoshi, karena di lesson yang dulu 合适 juga cocok artinya. Oke.
Ini saya udah pernah bahas ya, bahkan saya kasih tips buat teman-teman supaya gampang. Ada yang mau chat sebelum saya jawab? Oke, sekalian review ya. Silakan di-chat dulu sebelum saya jawab. Saya pengen lihat. 适合 sama 合适 bedanya apa? Terus caranya gimana? Hmm. 还记得吗？还记得吗？ Masih ingat? Oke, sambil saya clear ya. Oke, 删掉啊。适合。Ya, artinya sama-sama cocok. Cuma penggunaannya gimana? Ya. Teman-teman, Tensya. Oke. Tunggu teman-teman habis chat dulu. 合适 belakang langsung titik. Oke. Terus tadi ada yang chat tadi 适合 apa ya? 适合 plus noun. Oke. Boleh ditambahin embel-embel di belakang. HS kalimat langsung titik ya. Oke. Kalau SH masih ada SH. Oh ya, Gita udah kasih di atas. 适合 plus noun 合适 titik. Oke. Ya, cuma beda penggunaan ya, tapi artinya sama. Jadi kalau 适合 sekali lagi ya. 适合适合你的工作，适合你的口味 misalnya cocok dengan selera kamu gitu ya, 适合 bla 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 bla, ada titik-titik di belakangnya, biasanya kita tambahin noun. Oke, tapi kalau 合适 itu dia titik, misalnya 这条裙子很合适, rok ini sangat cocok ya, 合适. Cuma dibalik kok huruf Mandarinnya sama. Cuman penggunaannya. Jadi kalau teman-teman punya kalimat yang langsung titik, misalnya saya nggak cocok, 我不合适, oke, langsung titik ya. 我不适合你的，比如说你的条件 contoh, berarti saya nggak cocok dengan syaratnya kamu. 我不适合你的条件, oke ya. Jadi 我不适合你的条件, saya nggak cocok dengan kriteria kamu, contoh. Tapi kalau misalnya saya cuma bilang, saya nggak cocok, berarti 我不合适, ya, 合适 langsung titik. Oke, 还记得，谢谢同学们. Saya happy ya, ternyata tips yang saya kasih hafal. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Kiki Surya Indrawan. Hanyu atau Zhongwen, dua-duanya boleh? Hanyu itu bahasa Mandarin yang lebih ke ngomong gitu ya, Kouyu. Terus Zhongwen itu bahasa tulisan, tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu harus gimana. Boleh Hanyu, boleh Zhongwen. Teman-teman lebih senang pakai yang mana itu bebas ya. Oke, karena kalau sudah namanya praktek, saya pengen teman-teman kalau belajar minta dikoreksi, minta feedback di kelas saja ya. Kalau sudah di luar, saya minta teman-teman kita bilang apa ya? Maju aja, hajar aja, nggak apa-apa, ngomong-ngomong aja supaya pas nanti kita memang salah, mungkin orangnya revisi kita jadi belajar. Jadinya pasti hafal. Oh iya ya, dulu saya ngomong salah terus digituin. Pasti langsung hafal. Jadi itu satu pembelajaran. Jadi teman-teman nggak usah direm ya, kalau memang di luar perlu praktek, maju aja, nggak usah direm, saya masih nadanya nggak bagus dan segala macam ya. Jadi sama kalau praktek ya udah mau pakai Hanyu, mau pakai Zhongwen, 还好，可以的. Cuman kalau nama Mandarin, masih ingat nggak? Saya pernah bilang, kalau kita mau nanya, kamu punya nama Mandarin nggak? Pakainya apa? Nama Mandarin? Kayaknya ada yang chat, coba. Oke. Ada yang chat? Ya, 中文名字, 谢谢Ibu Pian ya. 中文名字. Jadi seperti yang saya bilang, 中文 itu dia lebih ke tulisan, sehingga nama itu kan ditulis ya. 中文. Oke, 名字. Jarang sih orang bilang Hanyu 名字 ya, adanya 中文名字. Sedikit berbeda untuk dia padanan sama kosakata ya. Tapi kalau misalnya dia berdiri sendiri kayak kemarin kita lagi translate, kamu suka apanya bahasa Mandarin? Nah, bahasa Mandarinnya kan berdiri sendiri. Teman-teman bebas, boleh pakai Hanyu, boleh pakai Zhongwen, boleh pakai Putonghua. Oke. Nah, kalau saya bilang mereka semua sama penggunanya, ya itu
maksudnya kayak 普通话名字 lebih nggak ada orang yang ngomong begitu ya, ada yang ngomongnya 中文名字 ya, nama bahasa Mandarin. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ineke. 许多很多 ya betul, 许多 sama dengan 很多. 许多 mungkin kemarin saya nggak bisa tulisin huruf Mandarin ya, karena untuk menyingkat waktu, jadi 许多nya ini. 许多 X dengan 很多 itu sama sinonim ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu frase begini, oh 许多 sama dengan 很多 artinya sangat banyak. Supaya nggak ngulang-ngulang 很多nya banyak kali, sehingga kita boleh ganti yang pertama dengan 许多. 许多外国游客什么什么什么, oke? 许多. Pertanyaannya berikutnya Nurul Fitri. 游客 itu artinya wisatawan ya, kemarin sudah dibahas. 游客, 我在这边写吧. 游客. Kalau traveling apa teman-teman? Sekalian mereview. Yo, 客nya 客tamu ya, 客人的客, 对，旅游，对，游客。Oke, 谢谢同学们的反应 ，Thank you buat responnya ya, masih ingat. 旅游、旅行都可以ya, traveling. 客nya adalah 客人。客人 itu adalah tamu. Ya, 客人, tamu. Kalau 游客 jadi wisatawan. Wisatawan. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Dari Teresia, 老师 kalau 对印尼的多元化 boleh nggak? Oh, 印尼的多元化文化, karena 多元化 itu yang kemarin saya bilang beraneka ragam. Ya, jadi kalau 对印尼的多元化什么? Maksudnya orang akan bertanya, ke beraneka ragamnya apanya dari Indonesia ya. Jadi Teresia kalau boleh lengkap, 印尼的多元化文化,文化 kebudayaan China yang kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam ya. 印尼多元化的文化 sebentar. 我在上面写多元化 tuh ada satu ya, keberaneka-ragamnya lebih ke benda-benda yang abstrak ya. 多元化的文化 itu kebudayaan. Oke, 多元化的文化 jadi kebudayaan yang beraneka ragam. Oke, tinggal tambahin ini 多元化的文化. Oke, lanjut pertanyaan terakhir dari Ibu Ailing. Saya mau pergi vaksin. Oh, oke, ini lagi ngetrend sekarang ya. Oke, teman-teman di screenshot dulu biar saya hapus karena topiknya berbeda. Ya, silakan di screenshot dulu sebelum saya hapus. Ya, lagi ngetrend ya. Saya mau pergi vaksin. Monik ya, oke, sebentar. Saya jawab yang tadi dulu ya. Saya mau pergi vaksin, baru saya jawab pertanyaan Monik. Halo, Ma? Halo, oke. Kalau gitu saya hapus. Saya mau pergi vaksin. 我要去打疫苗. Kayaknya vaksin kita udah pernah ya, kalau nggak salah ya. Oke, 我要去打疫苗. 我要去打针的打啊，打疫苗。
我要去打疫苗。疫苗 itu vaksin ya. Kata kerjanya pakai ta. Ta-nya ini adalah dari tajeng. Tajeng itu artinya apa? Suntik secara umum. 我很害怕打针 misalnya ya. 针 itu jarum. 打针 itu adalah suntik. Kata kerja. Suntik verb ya maksudnya. 我很害怕打针所以不想住院 misalnya ya. Jadi nggak pengen dirawat inap karena saya takut disuntik. Contoh. Ya, nah, berarti tanya itu dari tajeng ke ta ya. Ta ini kata kerja ya, disuntik. Imiao itu vaksin. Oke. Silakan teman-teman dicatat dulu. Zhen pakai ZHEN ya. Zhen. Zhen itu jarum. Hao, saya akan jawab pertanyaan dari Monik ya. 我合适你 boleh nggak 老师? Kalau gitu, saya mau tanya teman-teman semua. Tadi saya kasih tahu 合适 ada bla 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 di belakang. Bla bla blanya itu apa, teman-teman? Kan kalau yang kalimat dari Monik, 我合适你. Ini kalimat itu kalau dari pola yang saya kasih. Ya, belakangnya noun. Ni itu sebenarnya bukan noun ya. Ni itu adalah kata ganti orang. Adalah subjek atau objek. Benar nggak? Noun itu benda maksudnya ya, bukan betul. Ini kalimatnya adalah salah. Ya. Jadi saya cocok dengan kamu itu maksudnya cocoknya ini mesti tahu maksudnya bidangnya apa. Misalnya tandelai gitu ya, ngobrolnya bisa nyambung dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa ya. Kalau ni itu dia subjek atau objek ya. Kalau noun itu misalnya tadi ni de ya gitu. Jadi untuk Monik kalimat ini nggak boleh ya, karena 合适 di belakangnya harus noun ya, bukan subjek atau objek, bukan. Oke, saya lihat coba ada yang kelewatan nggak supaya tuntas ya. Oke. Oke, 中文名字 tadi udah ya. 认识 tadi ada yang dari Galaxy A20. Lupa di rename ya, sorry ya, jadi saya nggak bisa sebut namanya. Apa bedanya 了解 sama 认识? 了解 itu adalah memahami. Memahami. Kalau 认识 itu mengenal. Berbeda ya. 我很了解他 artinya saya sangat memahami dia. Misalnya udah kenal lama ya paham lah misalnya 他的脾气 emosinya dia gitu ya, terus temperamennya dia misalnya 了解. Kalau 认识 ya saya mengenal misalnya 你认识他吗? Kamu kenal dia nggak? Tapi kalau 你了解他吗? Artinya kamu memahami dia nggak? Berbeda ya. Arti yang mau diutarakan juga berbeda ya. Memahami dan mengenal berbeda ya. 认识 itu mengenal, kalau 了解 itu memahami ya. Oke. Meli ya, 了解 和理解有点不一样。Beda. Jadi 了解 itu misalnya konsepnya dalam waktu, misalnya kayak kondisinya kita paham gitu ya. Misalnya contoh, 我了解你的难处, berarti saya paham tentang kesulitannya kamu, 了解. Kalau 理解 itu artinya kita pernah merasakan pengalaman yang sama. Contoh, 我今天的车坏了，所以迟到. Nah, kalau gitu kita jawabnya apa? Misalnya kita pernah di kondisi yang kayak gitu, atau kita pernah lihat kondisi yang kayak gitu, misalnya mobilnya rusak, terus ya bisa jadi jadinya terlambat ya pasti ya. Jadi pakainya 理解. Oh, 没关系，我能理解. Jadi 理解 dipakai ketika kita
bisa merasakan kondisi yang dia rasakan, empatinya kita gitu ya, atau kita memang pernah di kondisi itu, namanya 理解. Oh, 没关系，我能理解. Kalau 了解itu dia cuman jadi 理解lebih mendalam ya, maksudnya oh saya turut berempati dan saya paham kenapa kamu telat ya, 我能理解. Oke, tapi kalau 了解itu dia sifatnya cuman sekilas oh ya paham doang gitu ya. Jadi oh 我能了解 ya udah cuma sekilas itu aja oh 我不能来好没关系了解了 atau saya jelasin teman-teman paham oh ya 老师我了解了 oke ya atau pahamnya yang kayak teman-teman cuman cerita singkat gitu ya terus 我了解了 seperti itu jadi 了解 itu nggak mendalam kalau 理解 berdasarkan dari dia melakukan sesuatu dia pernah mengalaminya sehingga kita bilang 理解 oke contoh ya saya mau tanya teman-teman kalau teman-teman 有过失恋的感觉吗？有过失恋的感觉吗？失恋的感觉 artinya perasaan putus cinta. Misalnya ada teman kita curhat ke kita gitu ya bahwa 他失恋了跟男朋友分手了比如说这样子 misalnya udah putus dengan cowoknya nah sebagai kita yang dengerin kita akan bilang apa ayo teman-teman pakai kata apa yes 理解谢谢同学们 jadi lebih ke empatinya kita jadi kalau kita mau nunjukin empatinya kita misalnya kita sebagai seorang leader ya pemimpin atau bos kita mau nunjukin empati kita terhadap bawahannya kita boleh pakai 理解 ya 理解 kalau 了解 itu ya udah kamu jelasin begini saya udah paham oke 了解了 seperti itu ya jadi tahapnya lebih nggak mendalam kalau 了解 kalau 理解 itu sangat mendalam ya empati oke 好再来是还有吗 kalau mau bilang oke berarti jawabnya sebenar ya 理解 Yeni Meli terus kita 谢谢 ya oke Meli 明白了不客气不客气Monik kalau mau bilang saya dan kamu cocok gimana 老师我和你合适我和你很适合tapi cara ngomong di bahasa Mandarin jarang ya mereka bilang gitu ya ya karena cocoknya ini biasanya cocok untuk barang benda gitu ya kalau orang biasanya kita bilang 很谈得来 misalnya ya contoh kita ngobrol itu topiknya nggak selesai-selesai namanya 谈得来 ya jadi ya karena beda budaya jadi cara mengungkapkan juga sedikit berbeda ya jadi kalau misalnya 我和你合适 jarang biasa dan orang biasanya nggak direct ngomong begitu biasanya kita bilang 我们很谈得来 gitu ya oke 很谈得来 saya boleh tulisin untuk teman-teman ya saya hapus ya 谈 是 ngobrol ya 谈很谈得来我们的性格很适合 boleh ya 很合适 boleh 等一下 kalau misalnya mau bilang sifatnya kita gitu ya 我们的性格很合适gitu boleh jadi sifatnya kita gitu ya sangat cocok gitu nah atau 谈得来 kalau 谈得来ini ngobrol itu nggak habis-habis topiknya 我们很谈得来 gitu ya oke 我们的性格 ya 性格 ini sifat 性格很合适
cocok ya. Monik mungkin pengen ngungkapin bahwa oh ya kita cocok nih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh Monik boleh pakai 我们的性格很合适, artinya sifat kami itu sangat cocok. Jadi tetap noun ya, 我们的性格 sifat kami. Kalau 谈得来 misalnya我和同学们很谈得来, artinya saya dan teman-teman topiknya nggak habis-habis ya. Kalau kita chat ngobrol nggak selesai-selesai gitu ya, banyak aja topiknya. Namanya 谈得来, 谈 ini ngobrol. 谈得来 artinya wah enak ya kayak ketemu teman lama gitu ya. Oke. Semoga menjawab ya Monik ya. Oke, Ibu Liu Liying, 我们的爱好很合适. Boleh. 爱好 itu hobi ya. Jadi hobi kami cocok misalnya ya, sama. Oke. Saya mau tahu Patricia ya. Saya mau tanya Laoshi kalau bahasa Mandarin sama China asli sama daratan apa sama? Maksudnya bahasa Mandarin yang diomongin ya. Kalau kita ngomong omongan itu Taiwan sama daratan China itu sebenarnya sama, hampir sama. Cuma ada beberapa nada berbeda. Tapi itu masih oke, orang masih paham. Nah, tapi kalau misalnya tulisan, memang di Beijing itu simplified. Kalau Taiwan itu tradisional. Seperti yang tadi saya tulis kuai le, le yang simple itu adalah simplified. Kalau yang buratannya banyak itu tradisional. Bedanya di situ, di tulisan. Kayak di Hong Kong sama Makau yang saya tahu mereka pelang-pelang jalan masih pakai yang tradisional ya, seperti itu. Li Jie, berempati, tulisannya apakah betul? Iya betul Deborah ya, Li Jie artinya berempati ya. Oke, kalau Tiliang sama Ibu Pime maksudnya apa ya? Tiliang, 是什么? Boleh dicat? 性格 itu sifat, 性格 karakteristik ya, kepribadian itu boleh namanya 性格 ya. Tiliang, tiliang itu memahami ya, betul. Tiliang itu berempati sama tiliang. Tiliang itu juga tiliang apa pininnya begini ya, Bu. Tiliang supaya bisa ketik huruf Mandarinnya. Sebentar, saya tulisinnya tiliang. Di mana ya di sini ya? 身体的体，谅解的谅。Ini ya, tiliang. T-I-L-I-A-N-G. Ya. Kalau misalnya spellingnya salah nanti nggak bisa nggak bisa ketik soalnya ya. Oke? Ya. 再来是我觉得应该是结束了吧，都回答了sudah kejawab semua ya. Singkat tadi udah ya, Herlina artinya kepribadian, sifat. Terus beda budaya, beda cara bicara antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Tadi tanyanya Mandarin kan ya, China asli sama daratan. Oke. Ya, kirain saya salah nangkap. Oke, Katarina, Laoshi, Selasa topiknya bebas ya? Enggak, Selasa bukan topiknya bebas. Saya menjawab pertanyaan dari kelas Sabtu Minggu. Oke, sudah dijawab ya di bawah. Oke, 好，问题都答完了semua pertanyaan sudah dijawab semua. 希望对大家都有所帮助。Semoga membantu untuk teman-teman semua. 谢谢同学们参加了今天的节目。Thank you teman-teman sudah ikut program hari ini. Semoga bermanfaat ya. 谢谢大家，祝大家有个愉快的一天，punya hari yang menyenangkan。拜拜，再见，谢谢你们，谢谢班长。班长可能不见了吧，是吧？没关系啊。好。我等一下看一下班长在吗？班长不在，好吧，班长不在，那我就把这个结束啊。好，谢谢大家，拜拜。